Jadi waktu itu ada endorse asuransi gitu kan. Nah, ya. Budget berapa? Kan budget waktu itu 8 juta gitu kan. Nah, tapi si Chris ini dia belum tahu semuanya udah dipotong-potong-potong. Belum tahu semuanya udah dipotong-potong-potong. Ini lu baru satu-satunya orang yang masuk kamar gue, kecuali keluarga. Baru lu dong nih orang lainnya. Widih. Gimana kamu tuh, nyaman nggak? Ini sih nyaman banget men, dibandingin bedeng dulu. Iya sih, Gila. dibandingin bedeng yang dulu Jauh. kita tinggal jauh banget ya. Jauh banget men, jauh banget. Ya gue jadi flashback kan. Dulu kita tinggal di tempat yang, aduh kalau udah jam 9 Udah jam pagi. 9 pagi, asbes itu panas kan? Udah panas, ada semut pada jalan di badan gua semua nih. Gua langsung yang kebangun gitu. Kebangun, aduh. Terus ke kamar mandi lu gua gayung. Nah, itu apa isinya tuh tempat-tempat mandi tuh, tempat mandi. Gue inget banget brand apa sabun muka gua, badan gua gitu. Ada lah inisialnya B, belakangnya E. Oh Tahu iya, kan? iya, tahu. Itu sabun mandi gua sampai inget yang rasa lavender. Wanginya tuh wangi lavender. Gua masih inget semuanya. Samping kamar lu banget kan tuh, toilet kan? Iya. Orang habis mandi mah seger ya. Ini habis mandi tetap lepek doang. Tapi kalau dilihat-lihat sangat beda ya. Beda banget. Istilahnya lu udah ya jauh lah gitu loh dibandingin gua juga kan. Makanya lu juga mesti harus semangat. Gaspol no limit. Yoi men, Ya. gaspol no limit pokoknya ya. Ingat kata-kata Jarvis yang tadi barusan dibawa. Nah lu mesti perbaiki kemasan lu. Iya. Jadi biar masih tetap eksis kan, lu mau tetap eksis kan di dunia Yoi. hiburan. Dan kali ini terakhir ya, tahun terakhir ya. Benar. Benar, ini tahun terakhir gua. Kalau sampai gua nggak ini lagi ya sudahlah. Emang bukan dunia gua kali ya. Ya. Gitu men. Gue mau bahas satu hal sama lo. Apaan tuh? Kita buka laptop dulu ya. Oh, ini bukan yang ike kan? Buka. Itike. Jadi lu udah nonton kan konten curhat gue yang part 1 dan 2? Part 1, oh iya. Jadi mengenai ini ya channel YouTube lu yang dulu ya? Iya, yang sempat hilang. Iya, oke. Gue sih nggak mau ngebahas secara detail sama lu. Tapi dengan adanya lu hadir di YouTube channel gue yang ini ini perdana ya lu muncul di YouTube channel gue yang baru. Yang di rumah pun juga udah paham bahwa bukan lu saudara pelakunya. Iya. Kan di dalam komen banyak banget tuh. Betul. Jadi gua baca tuh komen-komennya banyak yang bilang, wah ini pelakunya si Semi yang gantengnya tipis-tipis. Waduh, kalau gua mah udah kaya gua sekarang. Ya, nih kita akan bahas soal silver button. Ya, silver button kan nih awal masalah ini gara-gara gue minta silver button gue sama piagam-piagam gue yang lain untuk gue ambil. Karena gue baru pindah rumah. Wajar, orang kan mau buat pajangan dong. Itu doang motivasi gue. Tapi ketika gue udah minta itu dan gue mau masuk ke YouTube channel gue, passwordnya sudah diganti dari 13 jam yang lalu. Berarti di sini dia sudah ada niat untuk mengambil, ya. Berarti ini kayak sebuah kebetulan dia ada niat ngambil, terus ditambah lagi gue minta si silver button, sekalian lah ini jadi kambing hitam. Ya, analisa gue begitu loh Jo. Oke. Dan kenyataannya si orang ini malah nggak berani ketemu gue kan, ngasihnya ke lu kan. Coba lu cerita. Ya, jadi sebetulnya ya guys, jadi YouTube-nya si Krisata ini mereka tuh ada masalah internal tim YouTube-nya. Kalau gua itu di luar tim YouTube-nya Krisata gitu. Jadi mereka tuh hanya beberapa orang. Gue sih bukan istilahnya ya kalau main bola gue pemain cabutan gitu. Ya. Nah, di situ gua ketemu sama salah satu timnya dia. Waktu itu dia minta tolong untuk bawain barang titipannya Krisata. Gitu ya, gue nggak tahu kenapa gitu kan. Pas gue tanya ya dia ada masalah sama Krisata. Ya gue bilang di sini kan sebagai temen gue kenal. Padahal sebenarnya nggak ada masalah lu Jo. Nggak ada masalah. Nggak ada. Cuman masalah persoalan dia mau meeting. Tiba-tiba
tiba-tiba ada jadwal meeting. Iya itu. Padahal hari itu schedule meeting nggak ada. Iya dia cerita sama gue gitu, hari itu lo mau meeting, tapi ternyata dia mikir jam 7 malam itu lo ada tukang chat mau datang ke sini, gitu kan, betul. gitu kan, akhirnya nggak bisa. Nah dia berpikir ya nanti malaman jam 10-an gue mau nemuin dia, tapi ternyata malam itu dia ngeliat, jadi mungkin ya karena dia merasa sama Chris tuh udah deket banget, dia sahabat deket juga, ya kan. Jadi di saat malam itu dia lihat salah satu postingannya Chris Hatta yang sama Peter, guys. Nah, Peter kan dulu tim gue juga, cuman kan didepak tuh sama dia. Jadi disitulah dia ngerasa, aduh, kok gue kayak ini ya, apa sih, dikecewakan lah istilahnya. Gue sahabat lu loh, yang dulu kita mau ketemu kapan aja lu welcome, dia bilang gitu kan. Sekarang kok gue kayaknya nggak diperhatikan gitu loh. Jadi disitulah dia agak sedikit merasa kecewa sama Chris Hatta. Kecewa apa cemburu? Ya, gue nggak tahu deh. Kalau cemburu kan aneh ya, sama-sama laki. Ngapain sih cemburu? Ya, kalau misalnya dibilang susah, gue lebih susah. Gue pernah masuk penjara 2 kali. Berarti kan gue gembel banget kan keadaannya. Apa yang mesti dicemburuin? Iya nggak? Iya. Pokoknya intinya dia bilang kayak gitu. Dia merasa kecewa. Kok malah tahu-tahu si Chris dia malah posting dengan yang lain. Akhirnya di situ ya udahlah kalau kayak gini caranya, akhirnya dititipkan lah itu barang. Nah gue nggak tahu barangnya. Kalau lu bilang ada silver button, saat itu barangnya ada apa yang gue kasih sama lu tuh? Silet watch sama satu lagi drone. Nah 2 itu gitu kan. Ya udah, begitu lu tanya silver buttonnya ada nggak? Saya nggak ada, gue bilang gitu kan, karena memang dia nggak ngasih. Gitu. Oh ya udah. Nah gitu awalnya ya, dari mereka ini ada masalah internalnya seperti itu. Ya pantas aja dititip ke lu. Orang 13 jam yang lalunya dia udah ganti password. Jadi dia buru-buru untuk menyerahkan yang memang bukan haknya dia. Yang silet inilah yang bukan haknya dia. Yang silver button dia ngerasa tuh haknya dia. Padahal kan udah jelas di silver button tuh tertulis Chris Hatta Squad Entertainment. Di dalam silver button itu tertulis diukir gitu loh, Jo. Kalau lu pernah megang aslinya ya. Iya. Nah, ya itu dia ngerasa itu punya dia. Makanya dia nggak dititip ke lu. Padahal tuh harusnya punya gua. Kan gua minta. Itu ceritanya, Jo. Ya itulah, gua nggak ngerti deh itu masalah kalian berdua itu kayak gimana kan. Biar mereka ini nggak miskomunikasi gitu loh saat itu. Jadi biar, wah ini kayaknya udah agak genting nih channel YouTube lu nih, bisa hancur nih, bisa bubar, gua pikir kan. Ya karena gue ngerasa gue kenal dengan mereka dua-duanya ya, akhirnya gimana caranya gue komunikasikan dari si Chris ke si yang satu ini gitu. Tapi sekarang bahas masalah endorse, coba. Endorse. Iya itu juga salah satu ya. Endorse dapat. Terus? Nah jadi waktu itu gue bilang sama dia gitu kan, ini salah satu sebetulnya inisiatif gue ngomong sama dia gitu kan, untuk menghilangkan rasa curiga sekaligus apa ya, biar mereka tuh bisa saling open gitu loh. Jangan, jadi si dia tadinya sempat mikir gini loh, kenapa ya si Chris kok sekarang udah jarang banget ngevlog gitu kan, kayaknya udah ya dia udah sibuk dengan syuting-syutingnya, sedangkan si dia ini kan hanya berpangku tangan dari YouTube aja gitu. Kalau YouTube nggak jalan ya dia nggak dapat penghasilan gitu loh. Nah saat itu gue pikir karena posisinya YouTube lu ini udah nggak jalan, udah stagnan gitu loh. Jadi wah ya udah deh, nggak ada salahnya nih gua kasih tahu nih, mungkin ini adalah salah satu alasan lu nggak mau syuting. Ya gitu kan, gue bilang sama dia gitu. Gini bro, mungkin ya gue bukannya gimana, ini gue nyampein ini biar ya kalian bisa saling open, siapa tahu ini miskomunikasi di antara kalian, gue bilang gitu kan. Akhirnya gini, si Chris tuh sebetulnya saat itu ngomong sama gua gitu kan, dia tuh ada sedikit curiga nih masalah pembagian, bilang gitu. Jadi waktu itu ada endorse asuransi gitu kan. Nah budget berapa? Budget waktu itu 8 juta gitu kan. Nah tapi si Chris ini dia belum tahu semuanya, udah dipotong-potong gitu. Ya gimana coba? Potongnya gimana? Nah potongnya yang waktu itu, lu masih inget gak? Gue lupa. Oke, jelasin. Budget 8 juta, kan? 4 juta buat bayar kameramen. Oh iya, si Arif ya.
1 juta lagi buat lu shopping supaya lu juga bagus penampilannya. Sisa 3 kan? Masuk tas dia. Udah, kan gue cuma cerita itu doang ke lu seperti itu dan gak ada lagi embel-embel di belakangnya kan? Iya. Gue sebagai modelnya, ya kan? Gue sebagai orang yang daya jualnya nih, ya Chris Hatta gitu kan yang dijual, dapat nominal angka 8, 4 bayar kameramen, 1 buat lu shopping, 3-nya buat dia. Wah, ya kan gue nggak ada ngomong apa-apa, intinya yang ke guanya ini nggak ada gitu loh. Gue bingungnya minta ampun. Bener. Tapi dari cerita dia waktu itu dia bilang yang 3 jutanya ini dipakai buat operasional kata dia, buat kita jalan kemana syuting makan, bayar pakai itu. Jadi dihitung sama dia dari situ. Begitu versinya. Versi dia, ceritanya. Kayak gitu. Makanya ya udah habis gitu. Nah dari situ, aku baru tahu ada endorse begitu, Jok. Ya, gue juga. Ya gue nggak tahu itu. Tunggu ya. No sensor, no edit. Gua 12 tahun loh. 12 tahun berkecimpung di dunia hiburan, dari sosial media belum terkenal sampai sekarang, dan sampai sekarang booming banget dan bisa ngasilin uang. Gua baru tahu ada peraturan main endorse kayak gitu. 4 bayar kameramen, 1 buat siapa, 3 buat yang sono, yang follow up lah, modelnya gak dapet apa-apa. Gue baru tahu ada aturan main itu. Di mana-mana mah orang yang jadi daya jualnya dulu loh, iya dong, daya jualnya dulu, yang memang pantas untuk mendapatkan nominal tersebut. Nanti dari yang punya daya jual baru terserah dia lo mau baginya kemana-mana, itu yang benar. Ya, makanya kan gue bilang kalian itu mestinya nih ya, dia ini sama si yang satunya ini ketemu omongin gitu loh maksud gua. Mau sih, kemarin mau. Nggak miskomunikasi. Kemarin mau ketemu. Tapi udah langsung ganti nama sama ganti banner YouTube channel gua. Ya mau gimana ketemu? Berarti kan yang udah mau dihancurin gitu aja kan. Ya sudahlah ya. Oke, kalau gitu udah jangan terlalu panjang, Jo. Pokoknya intinya gitu aja ya. Jadi udah klarifikasi. Itu bukan Samiun, itu bukan Seminastion. Iya. Oke, ya semoga dah channel YouTube Chris Hatta ini dalam 1 bulan 1 juta subscriber. Amin. Tapi itu kayak nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, men. Ini kan siapa tahu gitu. Ya tapi kan nggak mungkin juga YouTube channelnya Chris Hatta tuh bisa berkembang tanpa ada andil masyarakat yang menonton. Betul. Maka dari itu nonton terus YouTube channelnya Chris Hatta Luis Xaviero. Iya, betul. Jangan lupa juga untuk di subscribe, like, comment, and share karena itu penting banget untuk kemajuan YouTube channel gue. Tahun 2020 gue masih aja terus dijahatin sama orang terdekat gue dan akhirnya kita sudah mengklarifikasi. Betul. Ya. Dan gue juga akan jahatin dia ntar. Tapi yang terdekat lu nih. Nah, sebentar. Itu ada obat ya, obat anti serangga. Justru minum kita mati misalnya. Ya udah, ini kapan kelar kita? Panjang ya. Sampai ketemu lagi. Dia Seminastion dan gua Chris Hatta. Sampai ketemu lagi di konten gua yang berikutnya.